Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini yang sedikit membahas hasil kunjungan Bapak Ganjar Pranowo ke daerah Bandar Lampung. Seperti yang sudah disetujui oleh kelompok kecil kami, bahwa yang akan disampaikan adalah salah satu artikel yang diterbitkan di Jawa Post pada tanggal 10 November 2023. Dalam artikel yang pertama ini disampaikan bahwa Ganjar disambut ribuan orang dan dipakaikan kain khas Melayu di Sumatera Utara. Apa berita selengkapnya yang ada di artikel pertama ini? Silahkan disampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Dalam hal ini, calon Presiden Indonesia, Bapak Ganjar Pranowo, bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, petani, budayawan, nelayan, hingga sukarelawan se-Sumatera Utara. Pertemuan digelar di daerah Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ganjar Pranowo disambut antusias dan meriah. Ia disambut tarian sambutan khas Melayu. Lalu Pak Ganjar dipakaikan kain khas Melayu, yaitu tengkuluk dan sampin. Bapak Ganjar juga diberikan busana khas Melayu. Teriakan mereka, Ganjar Presiden 2024, turut menggema dalam perjalanan dan pertemuan tersebut. Ganjar Presiden, teriak warga. Menang, menang, menang. Jauh ribuan sukarelawan dan warga. Ya, mereka mengambil kata-kata menang, menang, menang ini pada waktu Pak Jokowi mengumumkan Pak Ganjar ya sebagai calon wakil presiden yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ini terlihat bahwa Pak Jokowi itu mendukung pencalonan presiden Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar menyampaikan terima kasih atas penyambutan para warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga berbagai latar belakang sukarelawan yang ada di Sumatera Utara. Pak Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2023. Ia meminta agar sukarelawan meneladani semangat dan nilai-nilai kebaikan para pahlawan Indonesia. Sengaja saya datang pada 10 November karena ini hari pahlawan. Biar semangat kita berkobar-kobar seperti pahlawan. Demikian ya, kata Pak Ganjar. Pak Ganjar meminta agar para sukarelawan terus bergerak secara door to door, menyapa warga untuk memenangkan Pilpres atau pemilihan presiden tahun 2024. Terima kasih. Relawan sejati adalah yang ikhlas, yang bergerak, yang bisa memahami situasi dan suasana keadaan kebatinan yang ada. Maka semangat kebersamaan ini tidak boleh luntur. Sumatera Utara top, sulit, dukungannya kuat. Demikian ya, tegas Pak Ganjar. Pak Ganjar juga meminta agar para relawan tidak menyebarkan berita bohong, tidak terpancing oleh provokasi membuat pecah belah di masyarakat. Ganjar mengingatkan para sukarelawan untuk tidak terprovokasi oleh berita bohong dan tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu memenangkan pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Jangan mengolok-olok, jangan mencaci maki, fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud, tegas Ganjar. Selain itu, Pak Ganjar juga menyerap aspirasi soal harga pupuk yang sulit didapatkan. Mantan anggota DPR ini juga menyerap keluhan dari para budayawan tentang fasilitas dan kurang perhatian. Begitu ya, sambutan masyarakat Beringin
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa artikel kedua yang Bapak baca adalah mengenai keluhan warga mengenai fasilitas sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing. Penduduk juga menginginkan adanya untuk memiliki akses lebih baik terhadap air bersih. Kemudian, seorang nelayan juga menyampaikan proses perizinan dokumen kapal perlu dipermudah, terutama untuk nelayan kecil seperti mereka itu. Silakan Pak untuk disampaikan. Ya, saya juga membaca tentang kekeluhan warga yang disampaikan ke Pak Ganjar waktu berkunjung ke Bandar Lampung. Pak Ganjar bertemu dengan sejumlah warga yang tinggal di kampung nelayan. Bapak calon presiden Pak Ganjar Pranowo terus melanjutkan safari politiknya di sejumlah daerah untuk mendengarkan keluhan dan masyarakat dan masukan dari masyarakat maksudnya. Saat berada di Bandar Lampung, Pak Ganjar bertemu dengan sejumlah warga yang tinggal di kampung nelayan. Dalam kesempatan itu, warga mengeluhkan kurangnya fasilitas sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing. Seorang pedagang ikan, ya, Cerem namanya ya, mengungkapkan bahwa sudah lama warga kampung nelayan mendambakan tersedianya fasilitas sanitasi di tempat pelelangan ikan. Bahkan banyak nelayan tidak memiliki toilet sendiri di rumahnya. Situasi ini membuat sejumlah warga terpaksa menumpang ke rumah warga lain yang memiliki jamban atau bahkan buang air besar di laut. WC umum tidak ada. WC di rumah juga nggak punya, kata Cerem ketika berdialog dengan Bapak Ganjar Pranowo. Menyikapi keluhan ini, Bapak Ganjar mengekspresikan kekagetannya dan bertanya tentang program jambanisasi. Karena sepertinya program jambanisasi ini sudah cukup lama dicanangkan ya untuk daerah-daerah. Mengapa kok di tempat ini seperti tidak ada tidak ada program seperti itu. Cerem mengkonfirmasi bahwa program itu ada, tetapi tidak semua warga mendapatkan manfaatnya. Karena itu Pak Ganjar menegaskan tindakan perlu diambil untuk memastikan fasilitas sanitasi yang memadai tersedia bagi masyarakat. Selain masalah sanitasi, masyarakat kampung nelayan di tempat pelelangan ikan Lempasing mengungkapkan keinginan mereka untuk memiliki akses lebih baik terhadap air bersih. Nah, ini juga masalah ini. Di mana-mana sudah ada program, mengapa di sini kok tidak ada? Nah, itu dalam hati ya Pak Ganjar Pranowo. Saat berdialog dengan para nelayan, Ganjar juga mendengar keluhan terkait masalah pengurusan dokumen kapal. Para nelayan menyoroti proses perizinan dokumen kapal yang seringkali rumit dan lambat. Harun, seorang nelayan, menyampaikan proses perizinan dokumen kapal perlu dipermudah, terutama untuk nelayan kecil seperti mereka. Kalau ke depan Pak Ganjar bisa menjadi presiden, peraturan itu kami minta harusnya bisa diubah. Surat-surat kapal itu terlalu banyak, tidak ada satu macam dan berikutnya tidak sama, ungkap Harun. Dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Ganjar menjanjikan upaya untuk memperbaiki akses fasilitas sanitasi yang memadai, memastikan penyediaan akses air bersih yang lebih baik bagi masyarakat, serta mempermudah perizinan operasional kapal nelayan. Untuk itu Ganjar akan mencoba berkomunikasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Jadi Menteri saat ini ya akan segera ditemui oleh Pak Ganjar untuk
menyampaikan masalah masyarakat ini. Guna mengatasi masalah perizinan operasional kapal nelayan tersebut, keputusan dasar seperti jamban dan air bersih sudah direspons. Terkait izin kapal yang belum selesai, saya akan berkomunikasi dengan Menteri. Ya, demikian Pak Ganjar mengulang ya. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut mengakui kunjungannya ke Lampung untuk mengetahui lebih jauh kondisi masyarakat nelayan dan perjuangannya dalam mengatasi berbagai tantangan sehari-hari. Saya sengaja datang ke sini untuk menyerap aspirasi mereka sebagai landasan perjuangan politik pada Pilpres nanti. Demikian kata Pak Ganjar. Sepertinya semuanya ini harus dicatat oleh Pak Ganjar. Karena semua itu ada hubungannya dengan birokrasi. Yang perlu diperhatikan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah keluhan harga pupuk. Keluhan harga pupuk mungkin dikeluhkan tinggi harganya mungkin ya. Yang kedua, keluhan dari para budayawan tentang fasilitas dan kurangnya perhatian. Ketika fasilitas jamban di tempat pelelangan ikan Lempasing. Keempat, sempat juga disampaikan mengenai jamban yang ada di rumah atau mungkin WC umum, tapi tidak mencukupi. Kelima, proses perizinan dokumen kapal perlu dipermudah. Yang keenam, sampai Pak Ganjar sendiri bereaksi bahwa memang benar proses perizinan dokumen kapal harus dipermudah. Yang ketujuh, perlu diketahui bahwa setiap daerah atau wilayah selalu mempunyai masalahnya tersendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang harus diperhatikan oleh Pak Ganjar Pranowo dalam pertemuan dengan beberapa kalangan masyarakat di Bandar Lampung antara lain adalah harga pupuk yang mahal, perhatian kepada budayawan tentang fasilitas dan kurangnya perhatian. Kemudian yang ketiga, pengadaan fasilitas jamban di tempat pelelangan ikan Lempasing. Keempat, perlu juga adanya jambanisasi di rumah-rumah, di rumah warga ya, atau masyarakat. Yang kelima, atau mungkin pengadaan WC umum yang memadai. Kemudian yang keenam adalah proses perizinan dokumen kapal perlu dipermudah. Saya kira demikian ya. Semoga catatan untuk Pak Ganjar ini boleh dilaksanakan pada waktu beliaunya menjadi presiden nantinya. Terima kasih.